Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Saya percaya kita semua merasakan berkat kasih karunia Tuhan. Amin. Sekalipun hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak menentu, saya percaya Tuhan ada berserta dengan kita semua. Amin. Mari kita akan satukan hati kita akan masuk ibadah kita saat ini. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur buat segala anugerah-Mu yang Kau limpahkan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat kekuatan, kesehatan, buat setiap berkat-Mu yang Kau limpahkan bagi kami Tuhan. Saat ini kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami mau memuji menyembah Engkau. Berkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Biar Roh Kudus Engkau yang menuntun setiap kami. Engkau yang memegang tangan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap meninggikan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yesus Engkau. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Terima kasih Tuhan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Engkau Tuhan yang layak disembah. Sebab Engkau juru selamat kami. Haleluya. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan.
bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih buat karya penyelamatanmu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala anugerah-Mu Tuhan, buat kesetiaan-Mu. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan beri dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau juru selamatku. Kami bersyukur. Terima kasih. Kami percaya Kau tahu Kau ada bersama-sama dengan kami Tuhan setiap saat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Selama-lamanya Kau baik Tuhan. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Amin Tuhan. Yesus, Engkau Raja di atas segala raja yang kami sembah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Angkat tanganmu, sembah Tuhan, Dia Raja. Engkaulah kemenangan kami Tuhan. Engkaulah kemenangan kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu yang begitu dahsyat Tuhan, melingkupi setiap kami umat-Mu, melingkupi hidup kami Tuhan. Kau akan terus bawa kami naik Tuhan, melintasi badai hidup ini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami percaya.
Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Kami bersyukur Engkau selamatkan hidup kami. Terima kasih Yesus, lebih lagi kami mau meninggikan Engkau. Sebab kami tahu Engkau baik, bahwasanya kasih setiamu kekal Tuhan untuk selama-lamanya. Yang siap memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sekali lagi shalom. Saya percaya ada sukacita di rumah-rumah. Amin. Mari kita satukan hati lebih lagi memuji Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Dan kita akan masuk gerbangnya dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Bagi Dia, sama-sama satukan suara kita. Ku nyanyikan pujian bagi Dia dengan hati yang bersyukur. Ku rasakan kebaikannya di sepanjang hidupku. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Amin. Kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Setianya kekal, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik. Kasih setianya kekal, kasih-Nya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Terpujilah Tuhan, terpujilah sungguh baik, kasih setianya kekal. Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya untuk selamanya. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Sebab Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Kasih setianya untuk
lagi kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk kita dengar setiap perkataan Tuhan bagi kita saat ini. Berikan hatimu, berikan hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat segalanya yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, berikan
bersukacita dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menikmati perjumpaan yang luar biasa pagi ini. Engkau melawat hati kami, pikiran, perasaan, kehendak kami. Kami tundukkan dalam kuasa-Mu. Bapa, mari Engkau beracara. Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan. Amin. Melawat kehidupan kami. Setiap hati kami menjadi tanah yang subur untuk menyambut benih-benih firman Allah. Berbicaralah Tuhan dengan kuasa janji-Mu, pengharapan-Mu yang pasti. Kami siap dibajak, kami siap ditaburi dengan benih-benih firman-Mu. Urapi kami, jamah kami Tuhan. Dan kami sungguh bersukacita menyambut kebenaran firman-Mu yang berkuasa, yang hidup, yang sungguh memerdekakan kami. Dalam nama Yesus, kami sambut firman Allah dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Jemaat yang siap diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian dikasihi Tuhan. Jemaat yang tetap setia, jemaat yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Kita sedang hidup di satu arena yang penuh dengan tantangan. Kita memasuki bulan Mei, kita tetap harus yakin bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Banyak orang sekarang sedang menderita, banyak orang sedang terpuruk, ada banyak orang yang sedang tertekan, ada banyak orang stres, bahkan depresi. Tapi kita anak-anak Tuhan, kita umat pilihannya, hidup dalam satu pengharapan yang besar. Mari kita buka sama-sama Roma 8 ayat 18. Firman Tuhan berkata, inilah penghiburan buat kita saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Haleluya. Ada banyak orang mengalami penderitaan yang mungkin berat sekali. Sesuatu yang mengejutkan. Ada banyak orang di PHK, ada banyak orang kehilangan mata pencahariannya, ada banyak orang yang kelaparan saat ini saudara. Tapi satu janji Tuhan berkata, penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding. Firman Tuhan berkata, satu pengharapan yang luar biasa. Tidak sebanding dengan apa yang akan kita terima, apa yang akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mengajak jemaat, tetaplah bertekun dalam iman. Tetaplah bertekun dalam harapan kita. Karena kasih Tuhan tidak berubah. Kuasanya selalu nyata buat hidup kita. Bahkan memberikan pertolongan dan kemenangan yang luar biasa. Saudara, firman Tuhan hari ini kita akan sama-sama melihat dengan satu tema, kuasa anugerah Allah yang berharga. Kuasa anugerah Allah yang berharga. Tanpa anugerah Allah, hidup kita sia-sia. Tanpa anugerah Allah, kita binasa. Tanpa anugerah Allah, kita tidak berpengharapan sedikit pun. Sungguh besar yang harus kita syukuri. Kebaikan Tuhan, sungguh besar kasih-Nya kepada kita anak-anak-Nya. Kita melihat firman Tuhan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 3-4. Demikian firman Tuhan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita
segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap mensyukuri apa yang kita nikmati sekarang. Kalau bukan karena kuasa ilahinya, kita nggak akan dapat sesuatu yang berarti, saudara. Kebaikan Tuhan, Dia menganugerahkan kepada kita sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, hidup yang beriman, hidup menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga kita semakin mengenal Tuhan. Kita semakin bertumbuh dalam pengenalan kita. Dia yang memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Tidak ada yang bisa kita ragukan, saudara, di dalam Tuhan. Sekalipun goncangan sedang kita alami, kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Tuhan kalau sudah memanggil, Dia akan melengkapi menyertai hidup kita dengan kuasanya yang mulia dan ajaib. Puji Tuhan. Saudara, janji Tuhan berkata, dengan jalan itu, ayat 4, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga yang sangat besar. Kalau bukan karena kasih-Nya, kita tidak bisa memulai sesuatu yang benar. Karena kasih-Nya, saudara boleh berpegang teguh dengan janji-janji yang berharga. Di manakah dunia ini yang bisa kita andalkan? Kekuatan apa? Kemampuan seperti apa yang dapat menjamin hidup kita di dunia? Sehebat apapun manusia, tidak pernah bisa membayar nyawanya, membayar kesehatannya. Semua ada di tangan Tuhan. Besar anugerahnya, besar kemurahannya atas hidup kita. Saudara, Tuhan memilih saudara, memanggil saudara. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara mengalami kelahiran baru. Saudara dilahirkan kembali sebagai anak-anaknya. Kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi, supaya kita luput dari kebinasaan dunia ini. Supaya kita diselamatkan. Supaya kita sungguh-sungguh hidup dalam perlindungan, dalam pertolongan yang dahsyat dari Tuhan. Saudara, percayalah. Sesulit apapun, tetap melekat pada Tuhan. Panggilan kita menjadi kodrat ilahi. Umat yang semakin bertumbuh pengenalan kita, semakin menjadi serupa seperti Kristus yang menjadi juru selamat hidup kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata satu peringatan buat hidup kita, saudara. Efesus 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan, bagian,
yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Haleluya. Saudara, mari kita belajar semakin mengenal Tuhan. Biarlah pengharapan kita jadi satu pengharapan yang pasti. Bagaimana caranya? Kita minta, Tuhan, celikkan mata hatiku. Buka mata hatiku. Supaya aku melihat, supaya aku dapat mengerti bahwa Engkau sudah menyediakan berkat-berkat-Mu. Engkau sudah menyediakan semua yang Kau janjikan. Ada banyak orang mengalami kebutaan mata rohaninya, sehingga tidak dapat melihat, tidak dapat memahami, mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupannya. Tuhan memanggil saudara, menerima kemuliaannya yang besar. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang-orang kudus. Kita adalah umat yang kudus. Kita sudah dibenarkan, kita sudah ditebus, dan kita sungguh-sungguh hidup dalam kemuliaan Allah. Roh saudara, manusia batiniahmu hidup dalam kebenaran. Mari bertumbuh, semakin mengenal. Kita merenungkan firman Tuhan setiap hari. Saat teduh saudara, itu penting sekali. Saya tekankan kepada jemaat, jangan lupakan Tuhan satu hari pun. Apalagi hari-hari ini saudara. Setiap hari keselamatanmu, keadaanmu ditentukan karena anugerah Allah. Melekat intim bersama Tuhan. Dan kita akan melihat janji Tuhan luar biasa. Tuhan mau memerdekakan kebutaan mata rohanimu. Supaya kita semua dapat terbuka dan melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa kayanya kemuliaan. Betapa kuatnya janji Tuhan dalam hidup kita. Lihat ayat 19 saudara. Betapa hebat kuasa Tuhan bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Banyak orang belum mengalami ini karena mata hatinya tertutup, buta. Roh Kudus akan memulihkan saudara. Minyak itu akan melumasi mata hatimu, sehingga mata hatimu akan terbuka terang, jelas melihat janji Allah buat seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan. Saudara, Roma pasal 8 ayat 31. Firman Tuhan berkata, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Jadi saudara, kita lihat pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang luar biasa. Apapun masalah saudara, sesulit apapun keadaanmu saudara, Tuhan di pihak kita. Tuhan pembela hidup kita. Dia akan menjadi penopang kehidupanmu. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Wow saudara, ini satu pernyataan bahwa Tuhan lebih dari pemenang. Kita umatnya lebih dari pemenang saudara. Dia akan memberikan kuasa kasih-Nya. Sehingga apa yang belum pernah kita lihat,
yang belum pernah kita dengar, yang belum pernah kita tersimpan di hatimu, semua disediakan bagi umatnya, bagi anak-anaknya yang dikasihi. Saudara, kasih Tuhan sempurna, kasih Tuhan besar. Ayat 32 dikatakan, Allah Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, diserahkan bagi kita. Kita ini manusia berdosa, penuh kekurangan, penuh hal-hal yang jahat. Tapi Bapa mengasihi. Adakah orang tua rela menyerahkan anaknya? Satu-satunya seorang bapa yang rela mengorbankan anaknya adalah Abraham menyerahkan Ishak. Ishak mau disembelih pun silahkan Tuhan. Ishak taat karena penuh iman, penuh kepercayaan, keyakinan yang kokoh. Bapa tidak menyayangkan anaknya untuk menebus dosa kita. Dia rela anaknya didera sakit luar biasa di kayu salib. Yesus menderita sekali demi keselamatan kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah kepada manusia berdosa. Kalau Yesus aja diserahkan, bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Yesus? Ini bukan pertanyaan, saudara, tapi itu suatu pernyataan bahwa Tuhan pasti memberi yang terbaik kepada kita. Tuhan pasti memberi sesuatu yang luar biasa. Ada bagian bagi anak-anaknya. Ketika kita merespon kasih Allah yang tak terbatas itu, kasih Allah yang tak terukur itu, Dia akan meneguhkan janjinya. Satu bukti, Yesus aja diserahkan apa yang saudara minta. Tidak ada pemberian yang lebih indah, lebih baik selain dari pengorbanan Kristus buat dosa-dosa kita. Kita diselamatkan, kita menerima pengampunan, dan kita dipulihkan Tuhan. Oleh karena itu saudara, mari kita tetap tekun, setia, mengasihi Tuhan. Mengasihi itu menjadi satu penghiburan yang sangat kuat. Orang menjadi lemah ketika dia mengasihani dirinya sendiri. Tapi ketika orang itu mengasihi Tuhan, maka kasih Tuhan itu mengalir, memenuhi hati kita. Kita akan terus dibangun dengan kekuatan baru. Kita akan terus dibangun dengan kasih yang baru. Kasih yang sungguh-sungguh membebat luka-luka hidup saudara. Dan dialah Tuhan, Dia Bapa yang sangat mengasihi saudara. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. Apa kesulitan saudara, masalah saudara. Segala perkara. Tuhan gak pilih-pilih, wah ini susah, ini sulit, ini perkara besar. Tidak saudara, segala perkara. Saudara akan diberikan kemampuan. Saudara akan diberikan kekuatan, kesanggupan. Untuk saudara mampu menanggung. Karena Tuhan menjadi sumber kekuatan kita. Puji Tuhan. Jangan menyerah saudara. Tuhan, jaminan hidup kita. Kita dapat menanggungnya. Kita dapat memikulnya. Di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan. Kita lihat ayat yang terakhir saudara. Markus 7
ayat 37, apa yang Yesus lakukan dalam pelayanannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Semua orang terheran-heran, takjub, tercengang, dan berkata sebuah pengakuan, Yesus menjadikan segala-galanya baik. Apapun masalah saudara, seberat apapun keadaan hidup kita, Tuhan sanggup menjadikan segalanya menjadi baik. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dia akan menjadikan segala-galanya baik dalam pemulihan, dalam kesembuhan, dalam pertolongan, dalam kasih karunia, demi kasih karunia dalam seluruh kehidupan kita. Puji Tuhan. Jemaat, mari kita bersyukur. Kita percaya ada dalam lindungan Tuhan. Dia tempat perteduhan turun-temurun atas hidup kita semua. Mari kita datang bersyukur pada Tuhan. Haleluya Yesus. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu, amin. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia, amin. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus, kau Allahku yang setia. Kami menyerahkan umat-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami tetap dalam perlindungan-Mu. Sungguh anugerah-Mu berharga buat hidup kami. Semua janji-Mu Engkau nyatakan. Pengharapan kami pasti Tuhan.
Kami tidak mau menyerah. Kami mau tetap mencari wajah-Mu dengan segenap hati kami. Bapa, urapi kami. Hibur hati kami Tuhan. Buatlah mujizat-Mu. Buatlah pertolongan-Mu. Semua kami menikmati janji-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus. Terpujilah Tuhan yang menjadi keselamatan hidup kami. Kami akan menerima tubuh dan darah-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan Tuhan sendiri buat hidup kami. Engkau yang sudah berkorban. Engkau yang sudah menyerahkan segalanya. Dan Engkau pasti memberi segala yang terbaik buat hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus, kami siapkan hati kami dalam perjamuan kudus saat ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita persiapkan roti di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur untuk mengingat kematian Kristus yang sudah menyelamatkan hidup kita. Mari kita angkat roti. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya. Dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan di dalam tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan di dalam darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar, haleluya. Terbesar, amin, hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya.
kasih Tuhan. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu berharga, luar biasa kasih-Mu, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami menjadi satu dalam tubuh Kristus. Kami mau bersekutu bersama-Mu Tuhan. Bersatu dalam kematian-Mu, bersatu dalam kebangkitan-Mu. Kami menjadi anak-anak-Mu yang terus disempurnakan dalam kodrat ilahi. Bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami sudah disembuhkan. Kami sudah dikuatkan. Kami diberikan pertolongan-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Berkati kehidupannya. Berkati kebutuhan ekonominya. Berkati keperluan-keperluan hidupnya. Dalam nama Yesus. Engkau Allah Jehovah Jireh. Allah yang menyediakan. Allah yang mencukupkan hidup kami. Kami bersyukur untuk janji-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Terima kasih. Keluarga kami diselamatkan Tuhan. Keluarga kami dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa, berkati kota kami Cilacap. Berkati kami bangsa Indonesia Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Bebaskan dari segala virus corona ini. Dalam nama Yesus. Indah waktu pertolongan Tuhan. Semuanya akan berlalu dalam nama Yesus. Engkau menjagai, memberikan perlindungan yang sempurna Tuhan. Berkati pemerintahan bangsa kami Indonesia. Bapak Presiden dan seluruh jajarannya, TNI Polri, semua tim medis, dokter, perawat, semua yang sedang bekerja, Tuhan mampukan mereka, Tuhan tolong mereka. Setiap pasien yang sedang ditanganinya, dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan Bapa. Kuasa-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur Engkau memberikan kesejahteraan, memberikan Tuhan pemeliharaan-Mu atas kota kami Cilacap. Damai sejahtera-Mu melimpah-limpah turun atas hidup kami. Dan kami menikmati perlindungan pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus, mari jemaat angkat kedua tangan-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, sekarang terimalah berkat damai sejahtera, kasih setia Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus, dalam persekutuan pertolongan kuasa Roh Kudus. Diberkatilah hidupmu dan pelayananmu. Diberkatilah keluarga, anak-anak dan cucumu. Diberkati usaha pekerjaan studimu. Diberkati hari esok dan masa depanmu. Dalam perjanjian berkat Allah yang kekal, mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus Kristus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Yesus, kami berdoa, kami bersyukur, kami terima berkat-Mu dengan penuh sukacita dan bersyukur. Haleluya. Jemaat yang diberkati katakan amin. Puji Tuhan. Ibadah online hari ini telah selesai. Tetap semangat, tetap berlindung dalam lindungan Tuhan. Tuhan menyertai, memberkati. Amin. Salam sehati.